Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, Insya Allah. Ya, berarti teman-teman kita pertemuan awal ya untuk materi pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik negara. Ya, namun di sesi awal ini kita fokus untuk pembahasan gambaran umum WASDAL ya. Jadi di dalam pembinaan, pengawasan, pengendalian barang milik negara, di sana kan ada beberapa pembahasan. Tapi kita fokusnya untuk sesi awal ini yaitu gambaran umum WASDAL. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita masuk ke slide materi, nah kita mau nyamain dulu nih persepsinya, karena ini kan udah hari terakhir ya. Betul nggak hari terakhir teman-teman ada di sini? Betul ya? Oke. Nah berarti teman-teman sudah mendapat sharing ilmunya terkait apa saja nih, ya kan? Nah boleh kita buka menti.com-nya teman-teman untuk kita mengetahui sejauh mana sih pemahamannya teman-teman semua di sini terkait siklus pengelolaan BUMN. Sudah ya? Bisa masuk ya? Sudah join? Oke. Silakan diisi. Kodenya 77441167. Iya. Gimana Mbak Ulan? Bisa ya? Oke ya. Teman-teman semua ikut join semua ya? Sudah. Iya. Terima kasih. Nah, ini kita sudah masuk ya. Sudah masuk jawaban atau pemahaman dari teman-teman semua terkait siklus pengelolaan BUMN. Coba Mbak Ulan, gimana nih? Silakan dibacakan. Ada penggunaan penata usahaan, FKB penghapusan, untuk investigasi, penggunaan barang, pemantau penertiban, investigasi, perencanaan dan pelaksana, rencana lapor, rencana pemindahan. Nah, jadi kita ini sudah semua ya masuk ya teman-teman ya. Artinya tidak ada berbeda persepsi lagi. Apa sih sebenarnya siklus pengelolaan BUMN? Apa aja sih gitu ya? Nah, tadi yang sudah tergambar di sini, insya Allah sudah mencakup semua ya teman-teman. Kita akan melihat di sini tentunya yang namanya pembahasan terkait pengelolaan BUMN, kita tidak akan lepas dari peraturan PP 27 2014, PP 28 2020. Itu yang harus teman-teman tidak perlu dihafal ya, tapi tetap dasarnya adalah PP tersebut dan juga PMK 207, PMK 06 2021 ya. Oke, nah tadi yang saya sampaikan di awal bahwasanya di pembinaan dan WASDAL BUMN ini ada pokok pembahasan, tapi kita samakan persepsi. Pertemuan kita adalah gambaran umum WASDAL. Oke. Dan nah ini apa saja sih pembinaan, pengawasan dan pengendalian BUMN? Kalau diingat ya teman-teman ya, kalau pembinaan itu berarti ranahnya tugas Menteri Keuangan, yaitu melakukan pembinaan. Ya, siapa yang dibina? Nah, pembinaan pengelolaan BUMN terhadap seluruh pengguna barang atau kuasa pengguna barang, dan pastinya menetapkan apa? Kebijakan, ya kan? Jadi kebijakannya secara nasional itu yang akan dikeluarkan oleh Kemenq tadi, teman-teman, gitu ya. Ada PP-nya, lalu ada PMK. Nah, PMK itu yang akan digelontorkan atau dikeluarkan, diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, ya. Lalu di sini ada juga pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap barang milik negara. Jadi pelaksanaan BUMN serta pejabat atau pegawai yang melakukan pengelolaan barang milik negara. Oke, sampai di sini clear ya? Oke. Nah, teman-teman, tadi yang dalam pembinaannya Kementerian Keuangan itu akan melakukan dua tadi ya. Jadi penjabaran tadi, berarti kita mengambil kesimpulannya adalah yang pertama pembinaan pengelolaan barang milik negara, dan yang kedua menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik negara. Ya, termasuk yang tadi PMK ya, KPP, lalu turunannya ada PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Oke, lanjut WASDAL BUMN. Nah, di pengawasan dan pengendalian BUMN, teman-teman, berarti kan siklusnya apa? Ada pengawasan yang dilakukan dalam bentuk pemantauan, penertiban, investigasi oleh pengelola barang dan pengguna barang terhadap BUMN itu sendiri.
pelaksanaan. Dan tadi ya siklus pengelolaan BUMN kan ada tuh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penggunaan, sampai nanti dia pelaporan, ya. Nah, jadi di sana juga pejabat atau pegawai yang melakukan pengelolaan BUMN. Nah, kita juga tidak lepas dari yang namanya subjek dan objek di di Wasdal ini sendiri gitu. Sampai di sini? Saya Bu. Oke, silakan. Jadi subjek dan objek Wasdal itu apa ya Bu? Nah, siapa yang tahu kira-kira? Maksudnya di sini harus ada subjeknya, harus ada objeknya. Pasti kan seperti itu ya. Kita akan lihat nih. Ini dia. Ini yang menjawab ya. Ternyata ya, slide berikutnya ya. Ini udah visioner nih, Mas Reza ya. Udah penasaran gitu ya. Apa sih sebenarnya subjek sama objek? Nah, subjeknya ini adalah pengelola dan juga pengguna. Itu harus teman-teman istilah-istilah itu sudah harus familiar ya. Karena kan dari mulai perencanaan dan sampai dan pelaporan sampai ketemu lagi di Wasdal. Ada lagi istilah pengelola, pengguna gitu ya. Nah, lalu juga objek Wasdal itu sendiri apa aja? Nah, objeknya itu barang milik negaranya yang dimaksud dan juga dalam siklus tadi pelaksanaan pengelolaannya, pejabat pegawai yang melakukan pengelolaan barang milik negara, ya kan? Jadi betapa pentingnya di pengelolaan barang milik negara ini, gitu ya teman-teman ya. Betapa pentingnya fungsi ataupun unsur dari Wasdal ini sendiri. Nah ini dia pengelola barang tadi ya, kan ada pengelola, ada pengguna, pengelola, pengguna, gitu kan? Kita tidak bahas lagi nih pengelola apa, pengguna apa, itu sudah ya di siklus materi sebelumnya. Pengelola barang melakukan pemantauan, tapi di sini di Wasdal pasti dibedakan antara si pengelola dan pengguna. Apa yang dibedakan Bu? Gitu ya. Dibedakan tentunya pastinya tugas, wewenang, tanggung jawab itu pasti berbeda, gitu ya teman-teman ya. Pengelola tadi kan ingat siapa? Dia ranahnya siapa nih? Pengelola ada di Kementerian Keuangan turunannya. Ingat kembali ya, review teman-teman sudah belajar di perencanaan gitu kan. Nah, untuk mengingatkan kembali lagi ya terkait pengelola siapa, pengguna siapa gitu kan. Pengelola, pengguna. Nah, ini kan ada turunannya ya, mulai ini BUMN, mulainya dari siapa? Mulai dari pengelola ini sendiri. Nanti si pengelola ini akan melanjutkan ke masing-masing ke pengguna, gitu ya. Penggunanya sampai ke Satker, itu satuan kerja masing-masing. Nah, sampai di sini teman-teman yang tadi subjek objek sudah ya, sudah paham, sudah terjawab ya. Oke, lalu, nah ini dia nih teman-teman nih, membedakannya nih pengguna, pengelola barang, ya kan? Kalau pengguna tadi ya intinya adalah pemisahan wewenang, tanggung jawab, gitu kan, tugas dari pengawasan dan pengendalian ini. Apa dibedain, gitu kan? Nah, di sini bedanya, teman-teman, ada pemantauan penertiban. Kalau pengelola barang itu pemantauan investigasi. Nah, kalau kita lihat semacam ini bentuknya, teman-teman, artinya apa? Kalau yang namanya bentuk dari pengawasan dan pengendalian, teman-teman, bentuknya ada berapa? Siapa? Dua Bu. Ada pengguna barang, ada pengelola barang. Bentuk dari Wasdal. Kurang tepat ya. Ada yang bisa membantu melengkapi? Gimana Mbak Ira? Kalau di Wasdal itu ada pemantauan dan penertiban. Kalau pengelola barang itu ada pemantauan dan investigasi. Nah, oke, iya ya, tertulis seperti itu ya. Tapi maksudnya di sini adalah bentuknya yang bisa kita tarik nih. Kan pemantauan, di sini kan pemantauan, di pengelola barang, pengguna ada pemantauan, di pengelola barang juga ada pemantauan. Iya. Nah, pengguna barang ada penertiban, pengelola barang ada investigasi. Jadi kalau ada pertanyaan nih nanti ya di kuis misalnya kan atau di post-test ya biasanya kalau pelatihan itu ya. Kalau ditanya adalah bentuk pengawasan dan pengendalian apa saja?
Yaitu di sini ada yang sama nih, pemantauan. Ya, pertama pemantauan, lalu penertiban, lalu investigasi. Itu ya jawaban tepatnya ya. Terima kasih ya tadi ya Mbak Ira ya sudah menjabarkan kalau itu ya dari masing-masing. Nah di sini teman-teman alur pelaksanaan wasdal barang milik negara tersebut. Nah, dari ada pemantauan, penertiban, monitoring evaluasi, pelaporan sampailah ke tindak lanjut. Sudah punya gambaran? Ya, apa yang ada sih pembinaan sama program ataupun yang disebut wasdal pengelolaan BUMN itu? Oke ya, saya rasa cukup ya. Nah ini sebagai bahan juga teman-teman juga harus memahami hal ini bahwa alur pelaksanaan wasdal ini ada kuasa pengguna barang, lalu juga tingkat kantor wilayah, eselon 1 sampai ke pengguna barang. Gitu ya, masing-masing pastinya memiliki tugas, kewajiban, wewenang yang ada kalanya sama, tapi juga ada kalanya berbeda, tergantung dari pelaksanaan wasdal itu sendiri, gitu ya teman-teman. Nanti bisa dilihat lagi, diamati lagi di PMK-nya masing-masing. Oke, dan peraturannya ini akan kita lanjutkan di sesi berikutnya pada saat kita akan masuk. Ini kan baru gambaran umum teman-teman ya. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini, jangan lupa evaluasinya nih ya. Nanti di sana banyak contoh-contoh kasus, lalu nanti teman-teman akan menganalisa kasusnya. Saya ingatkan bahwa harus diupload sebelum akhir dari atau di awal sesi berikutnya. Itu kan kita masih ada waktu sekitar 30 menit ya setelah isoma ya. Setelah isoma nanti teman-teman upload itu analisanya masing-masing nih, gitu ya, tugas individunya di Google Drive yang sudah saya siapkan, gitu ya. Baik, terima kasih sampai di sini. Clear? Gambaran umumnya ya sudah tidak rancu lagi gitu ya. Sebenarnya ngapain sih pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan BUMN itu, betapa pentingnya ya kan Bapak Ibu. Oke baik, terima kasih. Jangan lupa evaluasinya ya. Dan saya memberikan mengingatkan kembali bagaimana Bapak dan Ibu betapa pentingnya sebagai pengguna atau pengelola barang ya di tempat masing-masing, kan operator ya teman-teman. Baulah dari Satker mana? Dari Pusdiklat. Oh dari Pusdiklat, berarti UPT ya unitnya. Kalau dari Kamil, siapa dari Kamil di sini operator BUMN? Oh Mas Reja ya? Nah itu apalagi Mas Reja, tadi kita sudah lihat nih ada tingkat kanwil gitu kan. Nah itu pemahamannya harus lebih komprehensif lagi gitu ya teman-teman semua ya. Oke, terima kasih. Jangan suka makan buah kecubung. Kecubung itu buah beracun. Kalau mau beruntung menjadi operator BUMN yang beruntung, berarti teman-teman harus mengikuti clear juga tugas-tugasnya dilaksanakan ya dengan tekun. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.